Tata letak adalah dasar dari desain yang baik. Ini adalah fondasi yang memungkinkan semua elemen desain bekerja bersama secara harmonis. Ini adalah cara kita mengatur elemen di halaman agar komunikasi efektif. Dengan tata letak yang baik, kita bisa memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh audiens. Bayangkan sebuah situs web, poster, bahkan kartu nama. Semua ini membutuhkan tata letak yang dirancang dengan baik untuk menarik perhatian dan menyampaikan informasi. Semuanya menggunakan tata letak untuk menyajikan informasi dengan jelas dan menarik. Tanpa tata letak yang baik, desain bisa menjadi kacau dan sulit dipahami. Dalam desain komunikasi visual, tata letak berfungsi memandu mata pembaca. Ini membantu mereka menavigasi informasi dengan mudah dan efisien. Kita ingin mereka memahami pesan, dan kita menggunakan tata letak untuk mewujudkannya. Tata letak yang baik memastikan bahwa setiap elemen berada di tempat yang tepat untuk memaksimalkan dampaknya. Tata letak yang dirancang dengan baik itu seimbang, menggunakan hierarki secara efektif, dan memperhatikan audiens. Ini berarti mempertimbangkan bagaimana audiens akan berinteraksi dengan desain. Tata letak adalah keterampilan dasar bagi setiap desainer. Ini adalah sesuatu yang harus dikuasai untuk menciptakan desain yang efektif dan menarik. Ini bukan hanya tentang membuat sesuatu terlihat cantik. Tata letak yang baik juga harus fungsional dan membantu menyampaikan pesan dengan jelas. Ini tentang menciptakan jalur yang jelas untuk mata pembaca dan pada akhirnya, mengkomunikasikan pesan secara efektif. Dengan tata letak yang baik, kita bisa memastikan bahwa setiap elemen desain bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan informatif bagi audiens. Mengapa tata letak begitu penting? Tata letak adalah fondasi dari desain yang efektif. Bayangkan sebuah situs web dengan teks yang tersebar di mana-mana, gambar ditempatkan secara acak, dan tidak ada struktur yang jelas. Pasti akan membingungkan dan berlebihan. Pengguna akan kesulitan menemukan informasi yang mereka butuhkan. Disitulah tata letak berperan. Tata letak menertibkan kekacauan dan memberikan struktur yang jelas. Tata letak yang baik mengatur informasi dengan cara yang masuk akal bagi pembaca. Ini membantu mereka memahami konten dengan lebih mudah. Tata letak yang efektif memandu mereka melalui konten, menyoroti apa yang penting, dan memastikan bahwa pesan utama tidak terlewatkan. Tata letak juga memainkan peran penting dalam estetika. Desain yang menarik secara visual dapat menarik perhatian pengguna dan membuat mereka ingin menjelajahi lebih lanjut. Tata letak yang dirancang dengan baik secara visual menarik dan menciptakan kesan profesional. Tata letak menggunakan ruang secara efektif, menciptakan keseimbangan, dan memandu mata pembaca melalui halaman. Ini meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan, membuatnya lebih mudah dan menyenangkan untuk berinteraksi dengan desain. Pengguna akan merasa lebih puas dan cenderung kembali ke situs web yang memiliki tata letak yang baik. Tata letak yang efektif tidak hanya membuat desain lebih menarik, tetapi juga meningkatkan fungsionalitas dan kegunaan situs web. Sejarah tata letak terkait erat dengan perkembangan percetakan. Naskah-naskah kuno, dengan tata letak yang digambar tangan, merupakan bukti kerja keras para juru tulis. Penemuan mesin cetak pada abad ke-15 menandai titik balik. Ini memungkinkan produksi massal dan memunculkan tantangan tata letak baru. Para pencetak bereksperimen dengan jenis huruf, jarak, dan pengaturan halaman untuk meningkatkan keterbacaan. Revolusi industri membawa kemajuan lebih lanjut. Produksi massal menuntut tata letak yang efisien untuk surat kabar, majalah, dan iklan. Munculnya desain grafis sebagai sebuah profesi di abad ke-20 melahirkan prinsip-prinsip tata letak utama, termasuk penggunaan grid dan hierarki visual. Sistem grid sangat penting untuk desain tata letak. Bayangkan peta kota dengan jalan dan gangnya. Sistem grid bekerja dengan cara yang sama, menyediakan kerangka kerja untuk menempatkan elemen pada halaman. Grid membawa struktur dan konsistensi pada desain. Grid membagi halaman menjadi kolom dan baris, menciptakan ritme visual. Ini membantu mengatur konten dan membuatnya lebih mudah dicerna oleh pembaca. Sistem grid sangat fleksibel. Grid dapat digunakan untuk berbagai proyek desain, mulai dari situs web dan aplikasi seluler, hingga poster dan brosur. Dengan menyediakan fondasi yang kuat, grid memungkinkan desainer untuk fokus pada aspek kreatif tata letak.
hierarki visual memandu mata. Dalam dunia desain, hierarki visual adalah kunci untuk memastikan bahwa pesan yang ingin kita sampaikan diterima dengan jelas dan efektif. Hierarki visual adalah tentang memandu mata pembaca ke informasi terpenting terlebih dahulu. Ini adalah teknik yang digunakan untuk mengatur elemen-elemen dalam desain, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami apa yang paling penting. Kita melakukan ini dengan menciptakan kontras dan penekanan. Kontras dapat dicapai melalui penggunaan warna, ukuran, dan bentuk yang berbeda. Penekanan membantu menarik perhatian ke elemen tertentu. Bayangkan judul surat kabar, lebih besar dan lebih tebal daripada isi teks, langsung menarik perhatian Anda. Ini adalah contoh sempurna dari hierarki visual yang efektif. Desainer menggunakan ukuran, warna, kontras, dan penempatan untuk membangun hierarki visual. Dengan mengatur elemen-elemen ini, desainer dapat menciptakan jalur yang jelas bagi mata untuk diikuti. Elemen dengan tingkat kepentingan yang lebih tinggi diberi bobot visual yang lebih besar, membuatnya menonjol dari yang lain. Ini membantu memastikan bahwa pesan utama tidak terlewatkan. Hierarki visual yang efektif sangat penting untuk komunikasi yang jelas. Tanpa hierarki yang baik, desain bisa menjadi membingungkan dan sulit dipahami. Ini membantu pembaca memahami pesan dengan cepat dan efisien. Dengan memandu mata melalui elemen-elemen yang diatur dengan baik, kita dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan memandu mata, kita dapat memastikan bahwa informasi terpenting diperhatikan terlebih dahulu. Ini adalah inti dari hierarki visual, memastikan bahwa pesan yang paling penting tidak terlewatkan. Komposisi dan keseimbangan. Komposisi mengacu pada pengaturan elemen pada halaman. Tata letak yang tersusun dengan baik itu seimbang dan harmonis. Terasa alami dan menarik secara visual. Keseimbangan dapat dicapai melalui simetri, asimetri, atau pengaturan radial. Tata letak simetris terasa stabil dan formal, sedangkan tata letak asimetris lebih dinamis dan menarik. Komposisi yang baik memandu mata pembaca melalui desain, menciptakan rasa alur dan ritme. Ini tentang menemukan keseimbangan yang tepat antara elemen visual, memastikan tidak ada satu elemen pun yang mengalahkan elemen lainnya. Ruang putih dan kontras. Ruang putih, juga dikenal sebagai ruang negatif, adalah ruang kosong di sekitar elemen dalam sebuah desain. Ini bukan hanya kekosongan, ini adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan kejelasan dan daya tarik visual. Ruang putih yang cukup memungkinkan mata untuk beristirahat dan mencegah desain terasa berantakan. Ini juga membantu menyorot elemen penting dengan memberi mereka ruang untuk bernafas. Kontras adalah prinsip kunci lain dalam tata letak. Ini mengacu pada perbedaan antara elemen, seperti terang dan gelap, besar dan kecil. Kontras membantu menciptakan daya tarik visual dan menarik perhatian ke area tertentu. Tipografi dan keterbacaan. Tipografi memainkan peran penting dalam tata letak. Pilihan jenis huruf, ukuran font, jarak baris, dan perataan semuanya berkontribusi pada keterbacaan dan daya tarik visual secara keseluruhan dari sebuah desain. Memilih jenis huruf yang tepat sangat penting untuk menyampaikan nada dan pesan yang diinginkan. Font serif, dengan guratan dekoratif kecilnya, sering digunakan untuk teks isi dalam materi cetak. Sedangkan font sans serif, tanpa guratan, umum digunakan di media digital. Tipografi yang baik meningkatkan keterbacaan dan membuat konten menyenangkan untuk dibaca. Ini tentang menemukan keimbangan yang tepat antara estetika dan fungsionalitas, memastikan bahwa teks tersebut menarik secara visual dan mudah dibaca. Kesimpulan, tata letak adalah dasar dari komunikasi visual yang efektif. Ini tentang mengatur informasi dengan cara yang jelas, menarik secara visual. Dengan memahami prinsip-prinsip tata letak, mulai dari sistem grid dan hierarki visual, hingga ruang putih dan tipografi, desainer dapat membuat desain yang secara efektif mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan. Ingat, tata letak yang dirancang dengan baik memandu mata pembaca, meningkatkan keterbacaan dan menciptakan pengalaman pengguna yang positif. Baik mendesain untuk media cetak atau digital, menguasai seni tata letak sangat penting bagi setiap calon desainer.